Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pendengar sekalian yang menyaksikan konten ini, saya diminta oleh teman saya untuk menceritakan bagaimana kronologi atau profilnya Nurul Ittihad ini, pondok pesantren Nurul Ittihad yang ada di Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Gunung Kandang, Kota Malang. Saya asli dari Madura, merantau ke Malang, ada di daerah Saujaja selama 7 tahun, mulai tahun 2010 sampai 2017 akhir. Pada awal 2017 akhir, awal bulan 11 tahun 2017, saya mendapatkan 3 penawaran. 3 penawaran ini, yang pertama adalah guru agama di salah satu SD Desa Salamet, Kecamatan Tumpang, Malang. Yang kedua, saya ditawari untuk menjadi salah satu karyawan kantor sosial di daerah Permata Jingga, Kota Malang. Yang ketiga, saya ditawari melalui teman saya, namanya Ustadz Mursid. Beliau kenal dengan seseorang yang nama orang tersebut sampai detik ini tidak mau disebutkan namanya. Akhirnya saya dikenalkan, lalu saya dihibai rumah beralamatkan perumahan Alam Buring Insek 2, Blok F4, Desa Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Gunung Kandang, Kota Malang. Saya sebelum pindah ke Wonokoyo, saya memang bersama teman saya, dibantu dengan beberapa teman-teman yang lain juga, saya juga mengasuh anak yatim sejumlah 17 anak. Akan tetapi mereka tidak mungkin di rumah, karena rumah saya sangat tidak mampu untuk menampung santri pada waktu itu. Sehingga mungkin berkat itu pula orang itu akhirnya menghibahkan rumah kepada saya yang beralamatkan di Wonokoyo ini, di salah satu perumahan Wonokoyo ini. Akhirnya saya tidak mengambil keputusan langsung, tapi saya coba minta beberapa pendapat teman-teman yang memang terjun di dunia sosial, khususnya pondok pesantren yang berbasic yatim piatu dan duafa. Dan selain dari itu, saya juga suan beberapa masyaikh Kota Malang dan Kabupaten Malang dan para zuriyah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga saya ketika suan kepada beliau-beliau, saya tidak mengaturkan sesuatu, tidak menyampaikan sesuatu, akan tetapi apapun yang beliau sampaikan kepada siapapun pada waktu itu, itulah jawaban apa yang menjadi pertanyaan dalam hati saya. Tapi saya juga berpikir, karena saya ini adalah alumni Nurul Ittihad Propo Pamekasan Madura. Pada waktu itu kiai saya sudah meninggal, tinggal putranya bernama Kiai Haji Walidul Khair bin Kiai Haji Sawi bin Abdul Aziz Propo Pamekasan. Saya berpikir beliaulah sebagai tahkim dari apa yang saya untuk mencari tahu jawabannya, kira-kira yang mana yang lebih bagus. Jadi saya tidak istikharah sendiri, tapi saya minta panduan kepada para ulama, para wuliyah, para masyayikh saya sendiri. Sehingga pada malam Ahad tanggal 31 bulan 11 2017, saya pulang ke Madura untuk mendapatkan keputusan dari guru saya. Setelah saya suan, assalamualaikum, majelis. Iya, Yai. Tumben kok kamu pulang bukan pada waktunya. Akhirnya ada yang ingin saya sampaikan, Yai. Lalu beliau bukan menjawab tapi bertanya, ya, mau bikin lembaga ya? Ini kata beliau. Jadi seakan-akan beliau sudah tahu hajat saya, ingin bikin lembaga ya. Mulut saya jawab ya, dalam hati saya menjawab amin.
Artinya dari 3 tempat ini saya sudah punya keputusan, berarti saya harus pindah ke Wonokoyo. Karena yang di Wonokoyo rencananya memang mau dibuat lembaga. Cuma tidak akan membuat Nurul Ittihad sebesar seperti ini. Tapi rencana saya hanya akan karena rumah hibah saya ingin mewujudkan syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mengasuh beberapa anak 1 atau sampai 3 anak yatim pada waktu itu. Lalu Kiai melanjutkan pembicaraannya. Kata beliau, orang yang sukses itu orang yang semakin sibuk, bukan semakin santai. Akhirnya saya berpikir, saya kalau jadi PNS saya santai, masa depan saya terjamin, anak saya terjamin. Saya masuk di kantor sosial, penghasilan saya besar, tapi saya tidak sibuk. Padahal kata beliau, kata Kiai Khairul kata Kiai waktu itu sampaikan kepada saya, orang yang semakin sukses semakin sibuk, bukan semakin santai. Akhirnya saya pilih tempat yang sekiranya paling sibuk, yang paling menyibukkan saya baik dari waktu, pekerjaan, pemikiran dan sebagainya. Dan alhamdulillah itu terwujud sekarang. Saya bukan hanya saya repot sendiri, bukan sibuk sendiri, tapi malah menyibukkan banyak orang. Sehingga tanggal 31 pagi hari Ahad saya pindah ke sini. Masuk, alhamdulillah 3 hari kemudian saya dapat amanah 3 anak yatim dari Pamekasan dan 2 anak piatu dari Warga Kota Malang. Saya urus surat pindahnya, saya sekolahkan, saya ajari Al-Quran, hafalan Al-Quran. Saya masih berdua dengan istri. Jadi waktu itu saya malam-malam kalau malam itu nyuci dari jam 9 jam 10 itu sampai subuh. Pagi bangunin anak-anak, sholat berjamaah, sekolah hafalan Al-Quran. Pagi hantarkan anak-anak, setelah hantarkan saya berangkat kerja. Pulang kerja saya ikut anak-anak, pulang berjamaah, ngaji dan terus dari seperti itu. Berdua dengan saya. Lalu dengan itu terus bertambah. Jadi waktu itu sudah saya memang, karena saya pikir ketika saya untuk mengasuh anak yatim, menyantuni anak yatim, tidak sekedar tahu, tempe atau sekedar abatasa, tapi menurut saya harus membangun, mendoktrin mental mereka agar supaya punya harapan besar di masa depannya. Seperti itu. Nah, salah satunya agar mendoktrin mereka anak yatim piatu dan duafa ini adalah supaya bisa bermimpi besar harus dibekali dengan ilmu keagamaan yang benar dan baik, bagus, berakhlakul karimah. Sehingga saya di sini di Nurul Ittihad ditekankan adalah ilmu Al-Quran, ilmu kitab, ilmu gramatika, nahwu sorof, dan ilmu akhlak, tauhid dan sebagainya. Akhirnya artinya memang betul-betul disiapkan untuk agama ke depannya seperti itu. Nah, akhirnya bertambah satu rumah itu, di dalam rumah itu sampai terkumpul 21 anak yang terdiri dari anak yatim, piatu dan duafa. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih semuanya gratis. Ya. Setelah itu, setelah 21 anak, persis malam 2019 tahun ajaran baru di Jakarta waktu itu, saya bilang ke anak-anak, ini anaknya masih ada waktu itu, masih sekarang. Ada Reza, ada Wali ya. Waktu itu saya cerita bahwasanya mulai malam ini riyadhah kita tambah, karena kalian tahun depan sudah ada yang SMP. Abi ingin tambah riyadhah, Abi berharap kepada Allah suatu saat di tahun ini pula 2019 Abi pengen punya asrama putra. Seperti itu. Persis bulan 3 pada waktu itu persis saya pulang, saya mau berangkat haulnya guru saya Kiai Haji Saumi bin Abdul Aziz. Saya mau berangkat, saya dapat amanah tanah ini seluas 574 meter. Seperti itu. Saya bilang ke anak-anak, tahun ini pula tempat ini akan saya bangun menjadi asrama putra, saya bilang. Akhirnya saya berangkat ke haul ke Madura, kebetulan haulnya bersamaan dengan haul bapak saya sendiri. Terus saya ngumpul dengan saudara-saudara, saya bilang mau bangun pondok. Akhirnya mereka antusias membantu saya, ikut dari Madura 6 tukang bangunan ikut ke sini.
Padahal pada waktu itu saya pulang dari Madura itu tidak punya uang sama sekali, cuma punya uang sisa 150.000 untuk bensin. Akhirnya berangkat ke sini, Kang Tukang bersama Abi sampai di sini bangun tanpa uang sama sekali, cuma modalnya Bismillahirrahmanirrahim, itu saja. Akhirnya dibangun, dimulai dari musola, 3 kamar anak-anak. Akhirnya pada bulan 6 persis tanggal 15 Ramadan 2019 itu anak-anak putra minta pindah ke sini. Padahal belum ada air, belum ada lampu waktu itu. Pindah ke sini, ya tidak apa-apa wis pindah ke sini. Tapi anak-anak itu minta ke saya, tapi Abi tidurnya di sini, jangan tidur di rumah. Katanya siap, saya bilang. Waktu itu masih di depan ini masih alas, tebu dan sebagainya, masih banyak jangkrik, musang, ular aja ya. Mana Resa Wali yang tahu waktu itu. Akhirnya bercapailah cita-cita anak-anak ini. Akhirnya dibangun ini yang pada saat ini sudah terkumpul 64 anak ya, 64 anak putra dan putri, dan semuanya alhamdulillah masih bisa mandiri, bisa mandiri, dan alhamdulillah sampai sekarang kerasan aja. Betah di sini. Betah, alhamdulillah masih betah. Walaupun kamarnya yel-yelan, tapi yang sabar nah ya. Yang sabar, suatu saat Allah pasti akan mengabulkan kalian. Sekarang alhamdulillah saya dikenalkan dengan orang-orang hebat di Indonesia ini. Beliau adalah banyak daripada para dzurriyyahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga banyak daripada kalangan pemerintah, kalangan advokat, kalangan tujar, para ulama yang ada di Indonesia. Alhamdulillah banyak yang mendukung kita di pondok pesantren Nurul Ittihad ini. Dan mereka, teman-teman tim ini yang ada di luar ini, termasuk ada tujar, ada dzurriyyah, ada advokat, ada banyaklah, baik dari Dandim dan pemerintah setempat Wonokoyo alhamdulillah mendukung bahwasanya akan membangun asrama untuk pondok pesantren Nurul Ittihad. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Allah kabulkan hajat kita. Dan semuanya sudah dipersiapkan, material sudah sebagian sudah dikirim, akan tetapi masih mengalami sedikit kendala. Mungkin itu adalah bagian dari pekerjaan kita, dan mudah-mudahan secepatnya Allah kasih kelulusan, Allah kasih solusi, Allah kasih jalan. Syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berkat barokahnya para orang tua kita, berkat barokahnya para guru-guru kita. Mudah-mudahan sekali lagi secepatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diketahui santri ini, saya tidak mengistilahkan ini, saya minta tolong, ini adalah santri pondok pesantren Nurul Ittihad, betul ya? Betul. Mereka ini yang mukim yang saya hitung. Kalau yang tidak mukim saya tidak hitung. Kenapa? Karena yang tidak mukim tidak menjadi tanggung jawab pondok pesantren sepenuhnya. Tapi kalau yang mukim sepenuhnya menjadi tanggung jawab pondok pesantren. Itu. Secara legalitas alhamdulillah sudah lengkap. Yang pertama mulai dari legalitas yayasan Kemenkumham itu alhamdulillah sudah ada. Terus izin operasional pondok pesantren alhamdulillah sudah dapat dari Kemenang Pusat. Yang kedua izin operasional Madin, Madrasah Diniyah alhamdulillah sudah ada. Madrasah LPQ, Lembaga Pendidikan Al-Qur'annya sudah keluar. Artinya secara legalitas sudah lengkap, dan pemerintah setempat dan sampai pusat sudah ada bukti bahwasanya kita didukung oleh pemerintah. Dan mengenai ulama, banyak sekali ulama yang kirim salam ke Abi, dan mudah-mudahan terutama daripada dzurriyyahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita alhamdulillah mudah-mudahan tanda-tanda itu menjadi korinat bahwasanya
pondok kita, pondok pesantren Nurul Ittihad ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Direstui oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam sejahtera, salam sosial, salam perbaikan akhlak. Mudah-mudahan akhlak kita khususnya dan mudah-mudahan akhlak bangsa Indonesia semakin baik. Amin. Amin. Sekian, akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.